Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya Widya Burlian Al-Kalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Hari ini berkenaan dengan Hari Pahlawan 10 November 2023. Kita mengundang perwakilan dari pahlawan. Dalam arti kata di sini mereka adalah para pahlawan untuk kaum anak dan perempuan. Langsung saja kita temui mereka. Ini adalah para relawan dari P2TP2A Wanojami Tandang Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, para rekan kawan-kawan media sekarang ini adalah di hadapan kita hadir adalah 3 orang perwakilan dari sekian banyak relawan ya. Ini mewakili dari kawan-kawan kita di P2TP2A Kabupaten Bogor. Langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Ini sebelah saya adalah Ketua P2TP2A Kabupaten Bogor, Ibu Haji Eis Kurniasi Hidayat. Ibu. Dan di sebelahnya yang di bagian tengah adalah Wakil Ketua P2TP2A Kabupaten Bogor, Ibu Ratu Naila. Dan yang paling ujung ya adalah Ibu Sasha. Ya, kawan-kawan semua, mari kita kulik mendalam tentang apa itu P2TP2A dan lebih khususnya tentang P2TP2A Wanojami Tandang Kabupaten Bogor. Oke, Bu Hajais. Orang ini kan belum banyak paham itu apa itu P2TP2A. Ya. Dan kemudian ada lagi namanya P2TP2A Wanojami Tandang Kabupaten Bogor. Ini apa Bu sebenarnya? Ini organisasi, dinas atau semacam yayasan? Ya. Oke. P2TP2A itu kepanjangannya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi yang namanya terpadu tentu kita tidak sendiri, tidak hanya kita bertiga. Tadi Widya menyampaikan kita perwakilan ya. Seluruhnya sebetulnya yang aktivis-aktivisnya saja itu di P2TP2A ini kurang lebih 14 orang ya. 14 orang. Kemudian kenapa namanya Wanojami Tandang? Artinya apa itu? Nah, Wanoja itu artinya perempuan. Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Wanoja, perempuan. Dari mulai perempuan yang kecil sampai ke dewasa sampai yang sudah lanjut senior juga itu sebutnya Wanoja, artinya perempuan. Okay. Kemudian Mitandang itu adalah yang datang untuk membantu atau memberikan pertolongan. Oh, Mitandang tuh seseorang yang datang atau orang-orang yang datang. Actionnya itu datang untuk menawarkan bantuan. Bertandang ya. Bertandang. Gitu. Menawarkan bantuan, membantu masyarakat yang memerlukan. Jadi kita mengunjungi. Jadi itu hanya sekadar sebagai motivasi aja, motivasi kerja kita bahwa kita ini adalah relawan. Ya. Kan pengertian relawan itu kan luas. Ya, tidak diberi bayaran ya. Kita dengan sukarela. Lillahi ta'ala gitu kan. Tidak mengharapkan imbalan, penghargaan, pujian tadi. Ya. Jadi itu Wanojami Tandang. Ya. Dulu ini kita diinisiasi oleh seorang perempuan Kabupaten Bogor yang pada saat itu beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Ratu Naila. Oh, ini saja founding mothernya. Ya, Aduh, masya Allah, tabarakallah, kita bertemu langsung dengan Ibu Ratu ya di sini. Ya, pada saat itu beliau menjadi anggota dewan dan ketika saat itu memang isu aktual tentang perempuan adalah antara lain selain dari kuota 30% perempuan itu kemudian dilanjut dengan sehubungan dengan
banyaknya kasus-kasus kekerasan yang terjadi, maka diperlukan sebuah lembaga. Lembaga yang tentunya berbasis masyarakat. Nah, lembaga itu diinisiasi oleh beliau bersama teman-temannya di DPRD Kabupaten Bogor. Tahun berapa itu? 2008 ini 2008 ya. Waduh, lumayan cukup lama ya. Sekarang prosesnya. sudah mulai gadis remaja. Iya. Kembali lagi. Kalau pembahasan isu aktual tentang kekerasan itu kan sejak 2004 ya. Udah dibahas Jadi sebelum itu, jadi ada mengerucutnya di 2008. Terbentuklah P2TP2A. Jadi tidak tiba-tiba Ibu Ratu dan teman-teman berpikir, ayo kita dirikan ini, enggak ya, tapi kan memang ada analisa ilmiahnya juga. Ada kajian-kajian sebelumnya. Berarti kurang lebih 4 tahun ya prosesnya. Sesuatu yang tidak mudah untuk mendirikan suatu organisasi ya. Oke. Nah, sekarang anggota kita berapa tadi, Ibu? 14 lah aktifnya. Itu yang masih tahu Ada di Wanojami Kandang. Kan kita ini luas ya. Ya. Saya ketua, Bu Ratu wakil ketua, kemudian tentu ada sekretarisnya, ada bendaharanya, kemudian ada bidang-bidang, ada relawan. Nah, Ibu Sasa ini Ibu Saijah Sambiyah, SEMM. Itu dipanggilnya Bu Sasa. Di bidang apa Bu Sasa? Relawan. Relawan. Jadi relawan itu ya memegang semua, artinya semua bidang-bidang yang diperlukan itu harus dikuasai oleh seluruh relawan. Siap untuk itu. Ya. Beliau berada di Korwil 4 ya. Korwil 4 ya, itu karena gini. Jadi kita sebagai anggota masyarakat, sebagai mitra pemerintah ataupun sebagai apa saja ya, harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, tidak statis. Dulu memang P2TP2A ada dasar hukumnya gitu kan, tapi sejalan dengan berjalannya waktu ada peraturan-peraturan baru gitu kan. Nah, yang terakhir yang di sini kita lihat ada si gadis ya. Nah, ini si gadis ini adalah merupakan pencerminan dari Perbu 67 tahun 2021. Di situ kalau dasar hukum awalnya kan memang ada Perda ya, Perda nomor 5 tahun 2014 ya. Kemudian ada Perbu 67 penjabaran dari itu. Karena di Kabupaten Bogor itu ada unit pelaksana teknis daerah. UPT. Nah, UPT ini seharusnya satu kabupaten kota itu satu UPT. Seharusnya. Tapi untuk Kabupaten Bogor karena luas wilayahnya begitu luas banget, 40 kecamatan. Jadi UPT-nya ada 5 UPT. Untuk satu kabupaten. Ya, satu UPT itu mencakup 8 kecamatan. Nah, jadi Bu Retno juga Bu Sasa ya. Bu Sasa juga itu memegang 8 kecamatan untuk wilayah 4. Ya, 4 wilayah 4. Jadi kita pun ada Korwil, koordinator wilayah. Ada 5 Korwil. UPT-nya ada 5, Korwilnya juga ada 5. Jadi mereka bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan di lapangan gitu. Oke Bu, sekarang kita bahas tentang si gadis. Nah, si gadis. Buat yang belum paham, ini di keterangan di belakang. Si gadis itu singkatan dari Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat. Si gadis ya. Jadi ini adalah singkatannya Bu ya. Nah Bu, contoh konkretnya dari program si gadis ini apa? Si gadis ini merupakan salah satu dari landasan hukum operasional. Kenapa P2TP2A
Didirikan. berkegiatan di Berkegiatan. tengah masyarakat. Nah, yang lainnya sebetulnya ada yang menjadi landasan hukumnya. Yang pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Kemudian yang kedua, Keputusan Bupati Bogor tentang pembentukan P2TP2A, karena kami pun tidak mungkin beraktivitas berkegiatan kalau tidak ada landasan hukumnya kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang ini Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2021. Oh, 2021. Ya, tentang sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat. Kemudian ada Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang UPT PPA. Nah, itu yang menjadi landasan hukumnya, yang salah satunya aplikasinya di Sigadis. Nah, Sigadis ini juga menyangkut tentang pelaporan. Pelaporan pengaduan kasus itu dilakukan secara online bebas pulsa. Ya. Kalau misalnya ke call center P2TP2 itu masih pakai pulsa kan. Nah, kalau ke Sigadis ini ke 112. Oh, belum dalam bentuk aplikasi bisa kita download, tapi bentuknya telepon ya. Hubungi 112 langsung ada dihubungi. Ada operatornya. 112 itu adalah pengaduan kedaruratan untuk Kabupaten Bogor, termasuk di dalamnya ada kebakaran, bencana alam, tawuran, pembunuhan, bahkan adanya binatang buas misalnya gitu kan ya. Begitu ditelepon baru lagi diarahkan. Gitu. Begitu. Jadi nanti yang berkaitan dengan tawuran misalnya udah ngelinknya ke kepolisian. Berkaitan dengan banjir, nah itu kegiatan ke BPBD. Nah, kalau berkaitan dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak itu udah pasti ke kita, ke Sigadis gitu. P2TP2A. Ini kasusnya apa aja Bu contohnya? Seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, KDRT, pencabulan, kemudian pelecehan seksual lainnya, yang baik yang ringan ataupun yang berat ya, kemudian trafficking, human trafficking, kemudian misalnya bullying juga bisa dilaporkan ke kita. Oh, jadi misalnya kalau ada anak sekolah misalnya dia dibully di sekolah, boleh kita kontak ini dulu ya. Dan satu lagi juga untuk WNI ya Bu ya. WNI untuk misalnya kasusnya ada masalah juga misalnya bisa menghubungi kita. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, nah itu bisa. Kalau kasus human trafficking mungkin sifatnya mungkin bisa jadi itu internasional kasusnya. Bisa internasional, bisa juga lokal, karena kasus trafficking ini bisa yang dibawa ke Lampung, bisa Singapura dibawa ke banyak kasusnya, ke NTB, misalnya bisa ke Maluku. Gitu. Kemarin terakhir kita dari Maluku. Terus menyeberanglah dia. Menyeberang ke Batam, ada juga yang ke Singapura, Malaysia dan sebagainya. Arab Saudi. Jadi cakupan wilayah kita ini sebenarnya sangat luas ya, bukan hanya lokal kabupaten, ini bisa-bisa malah ke luar negeri segala ini. Tapi lingkup yang kita urus adalah memang orang-orang yang di Kabupaten Bogor. Yang ini yang patut dipahami oleh para masyarakat atau kawan-kawan di rumah, bahwa P2TP2 ini ada di seluruh Indonesia. Bukan ada jadi kalau ada laporan itu sesuai daerah masing-masing mungkin ya. Betul. Nah jadi di sini yang kita perjelas, kita P2TP2A Kabupaten Bogor, mereka adalah berfokus dalam lingkup wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya mungkin dan sekitarnya. Ada nggak kasus yang tidak terlupakan baik pada zaman Bu Ratu
pendirian awal. Iya. Pendirian awal yang kita tidak pernah lupakan, yang masyarakat mungkin tidak banyak tahu gitu, yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita bersama. Ada Banyak ada ya. cukup Mungkin Bu banyak. Ratu bisa. Banyak ya. Itu diselesaikan semua. Iya, semuanya selesai sih. Yang Meskipun tidak sampai kepada yang diharapkan, misalnya harapannya pengen agar pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Nah, ketika proses hukum dan kita tidak bisa intervensi kan di Betul, dalamnya, betul. ternyata mungkin hukumannya ya tidak sebagaimana yang dia harapkan. Betul. Ya itu karena ya memang mungkin apakah karena bukti-bukti Betul. atau karena dari hasil BAP-nya gitu kan. Dan hasil persidangannya ada saja mungkin yang tidak sesuai, tidak puas gitu kan. Ada sih, tapi pada dasarnya kita mendampingi menyelesaikan kasus ini dengan tuntas kan, berusaha sebaik Ya. mungkin Ya. ya. Nah, ini yang belum juga masyarakat tahu. Divisi-divisi kita di P2 TP2 itu apa saja, Bu? Di P2 TP2A kan cuman data ya, di bagian data dan pengaduan. Iya, oke. Dari awal ya, Ya, awal. kemudian bidangnya penanggulangan dan perlindungan. Kemudian relawan. Ada konsultan, ada konsultan hukum. Konsultan hukum itu ada yang berada di P2 TP2A dan berada di luar P2 TP2A. Yang di luar P2 TP2A adalah ada polwan. Mereka stay-nya di unitnya sendiri, tapi ketika dihubungi, ketika kita menanyakan untuk berkonsultasi, mereka sedia menjawab. Oh, seperti Di kita kejaksaan juga ada. Oh, ada. Kalau Polres tuh PPA, Polres. Di PPA Polres. Kalau kejaksaan ada lagi mamanya. Iya. Oke. Ini ada lagi nih selain hukum tuh psikolog. Ya, psikolog ada. Yang orang nggak paham. Ya, kita ada kan Kita ada psikolog. Jadi Ya. untuk korban, Ya. rehabilitasi mentalnya, Ya. untuk tahap awal ya. Ya. Kita ada. Dan apakah kita sudah ada rumah rehabilitasi untuk Kabupaten Bogor? Sebentar saya jelaskan ya. Saya jelaskan dulu tentang psikolog. Psikolog kita ini ada dua jenis tugasnya. Yang pertama untuk kepentingan polisi. Jadi psikolog P2 TP2A itu harus memeriksa psikis korban. Pertama untuk kepentingan polisi. Sebagai ahli. Ya. Jadi di proses penyelidikan, psikolog P2 TP2A itu melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi korban, dan itu secara resmi diminta oleh pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian bersurat kepada kami agar psikolog P2 TP2A memeriksa. Hasil pemeriksaannya tidak boleh diintervensi meskipun oleh saya sebagai ketua. Jadi benar-benar harus memang pendapat ahli, dan itu dikirimkan langsung. Bersifat rahasia. Saya sebagai ketua P2 TP2A hanya menandatangani surat pengantar. Betul. Berdasarkan rujukan dari pihak Polres, kami sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah sebagaimana terlampir. Cuman itu saja, saya menandatangani surat pengantar aja. Nanti lampirannya langsung menjadi bahan bagi pihak kepolisian, sampai juga dokumen tersebut dilampirkan di dalam proses persidangan. Nah, tugas yang kedua psikolog itu adalah melakukan penyembuhan terhadap korban. Ya, terapi kita menyediakan sampai dengan 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Ya. Kalau diperlukan, sekali bertemu kalau sudah bisa mengurangi depresinya. Kemudian pertemuan kedua kalau sampai tidak sampai 5 kali nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi Kurang kita lebih beri biasanya. kesempatan kita berikan 5 secara kali. cuma-cuma kepada korban itu 5 kali. 5 kali pertemuan. Ya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa sekarang ini kita berkolaborasi dengan UPT.
Jadi kalau dulu P2T P2A ketika mendapat pengaduan kita kan terjun ya, Iya, terjun langsung. itu terjun ke lapangan yang jauh juga untuk penjangkauan. Nah, tapi sekarang ini penjangkauan itu dilakukan oleh UPT dan UPT itu bersinergi dengan Korwil gitu. Nah, sekarang yang misalnya Korwil Sasa kecamatan apa nanti bisa ditanyakan ke Bu Sasa, nanti beliau kontak dengan UPT yang bersangkutan. Efisiensi tadi Iya, jadi betul. ya. Kalau dulu kan kita langsung dari Cibidong langsung riweuh ke kita gunung gitu kan. kemana kan? Iya, Mbak Widya, ini betul-betul beliau ini, Perjuangannya. perempuan yang sangat luar biasa. Oh. Naik turun gunung, naik motor aja Masya Allah, nemuin korban. Waktu zaman itu. Waktu zaman itu Sebelum ada UPT. naik motor sampai saya tidak berani naik motor karena motornya lewat pematang sawah. Oh, karena udah jalannya kecil sekali. Tapi beliau berani, Wow. yang lain berani, cuma saya yang tidak berani gitu Naik kan. mobil dulu, baru ganti motor. Karena lokasinya berjam-jam jauh. kan? Iya. Aduh, nggak pulang bisa-bisa itu. Kabupaten Bogor kan Pulang tersendiri tengah Mbak malam. Widya. Iya, benar. Oh, luar biasa Lingkupnya medannya. ya, medannya waduh, kita kalau mau wisata bener wisata alam main ke Bogor bener. Turun naik ya. Iya. Pokoknya itu memang daerah-daerah yang susah dijangkau. Dan pada tahun itu juga tidak seperti sekarang. Iya. Ya. Iya. Sekarang ini semua aplikasi sosmed di mana-mana. Orang bisa aja ngelapor lewat aplikasi manapun kan jadi Iya. viral atau apa. Zaman dulu memang begitu ada orang laporan kita turun langsung. Iya. Kita melihat langsung. Nah, sekarang yang turun langsungnya UPT. Dikoordinasikan oleh para korwil itu. Dan sejauh ini lebih mudah Bu Sasa. Lebih mudah karena Lebih. ada yang menjembatani. Ada yang menjembatani. Jadi memang mereka ini adalah mengawali, merintis, Ya, betul. Ya. dan kemudian kita tinggal menjalani ya. Dan ini Ya. lebih pada kemudahan tadi. Ada rencana kemudian skupnya lagi semakin diperkecil setelah PPT Korwil. UPT. Ada lagi per ya. RT misalnya. mungkin. Ada satgas. Oke. Di Oh tingkat ya, kemarin ada pelatihan satgas kan. iya, Ada pelatihan satgas, satgas PPA, gugus tingkat pelindung. desa, gugus pelindungan Betul, perempuan betul. dan anak di tingkat kecamatan. Oke, bagian ini ya. Betul. Kemarin kita ya Sasa juga ikut Iya, itu pelatihan. Pelatihan, relawan. untuk mensinergikan dengan relawan. Oh. Kalau dengan UPT-nya sudah bisa dipastikan beliau bisa berhubungan langsung. Nah, di tingkat lapangan juga di sana di UPT itu ada relawan-relawan. Betul. Nah, hari kemarin itu 2 hari ya, Ya. ada pelatihan relawan dari dari 25 kecamatan, per kecamatan 1 orang untuk lebih memperbanyak yang membantu kita di lapangan. Oke, tadi kita sudah banyak cerita dari kawan-kawan P2T, P2A Kabupaten Bogor. Mereka ada UPT ya Bu ya, ada dari Korwil ya. Kemudian ada Satgas, ada gugus pelindung ya dari kaum relawan tadi. Nah, permasalahan di sini adalah beberapa kasus yang kita pahami benar bahwa ada kasus yang mungkin terlapor oleh masyarakat, tetapi ketika kita turun ke lapangan, si korban atau keluarganya malah tidak mau dibantu. Dalam arti kata merasa mungkin ini aib. Misal, contoh kasus pelecehan seksual. Misal ini Bu, bagaimana mengatasi permasalahan seperti itu? Nah, secara umum tentunya kita semua baik dari P2T P2A, dari UPT maupun dari Dinas Pembina kita ada program pencegahan. Nah, pencegahan itu tentunya melalui sosialisasi, kemudian juga penyuluhan ya di berbagai tempat. Jadi setiap tempat yang dimungkinkan untuk dikunjungi, meskipun itu misalnya program lain ya, kita ada punya program P2BKSS. Nah, kita pun terjun ke lapangan ke sana, kemudian melakukan sosialisasi. Nah, untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa ada 3 hal sih yang perlu diketahui oleh para keluarga. Yang pertama, kita harus memiliki suatu niat atau suatu tekad bahwa kekerasan itu harus di stop kekerasan itu, dihentikan, gitu kan? Ya, artinya kita tidak boleh nerimo aja, pasrah, pasrah nggak boleh. Ya, jadi pertama harus kita stop kekerasan, gitu kan. Jangan sampai terjadi kepada yang lainnya. Kemudian yang kedua harus
berani melaporkan. Oke. Berani melaporkan kalau ada kekerasan. Jangan takut ya Bu. Ya, Jangan takut. untuk melapor. Karena kita sudah memberikan fasilitas kepada mereka semua. Melapor itu bisa ke RT, Oke. bisa ke RW, bisa ke desa, bisa ke PKK, bisa ke kader posyandu, bisa kemana aja. Kalau yang menyangkut hukumnya ke Babin Kamtibmas, yang ke Pak Camat, ke siapa aja lah bisa melaporkan. Nah, kemudian setelah itu harus tahu bagaimana cara alur penanganan kasus itu, prosesnya gitu kan. Artinya kita tidak cukup dengan Melapor. melapor aja udah. Nah, tahu melapornya itu kan harus kalau untuk melapor itu harus bawa apa gitu kan. Dokumentasi Data pribadi paling tidak KTP contohnya ya, gitu KTP. kan. Kalau kasus anak tentu akte kelahiran. Oke. Kalau dia perempuan itu kan surat nikah. Kalau kasus KDRT ya. Nah, tapi banyak yang juga masyarakat yang belum mengerti Belum paham. adanya nikah siri. Oke. Dengan nikah siri itu secara hukum tidak bisa Tidak bisa. Tidak bisa gitu diproses kan. kasusnya. Nah, oleh karena itu di Dinas Pembina kami sekarang ini ada program isbat nikah keren untuk banget mengatasi. itu. Jadi permasalahan di lapangan apa, solusinya seperti apa. Kita bersinergi dengan pembina kita, gitu kan. Nah, pada hari ini pun ada 2 lokasi yang sedang melaksanakan isbat nikah. Oke. Yang satu di Kecamatan Megabendung dan yang satu lagi di Kantor Pengadilan Agama. Oh, sekarang prosesnya staf call center kita Eva dengan Heri sekarang ini sedang bertugas. Sedang bertugas untuk di kegiatan isbat nikah tersebut. Berarti gini Bu, apa kalau ada orang misalnya dia dalam arti kata dia sudah melakukan nikah siri, apakah bisa menghubungi P2 TP2A untuk proses isbat? Atau misalnya harus ada kasus dulu? Enggak, kalau isbat nikah ini kan kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas Pembina kami. Dinas Pembina itu mempunyai aparat di lapangan, baik itu Pak Camat ataupun Kepala Desa. Dari pembina kita itu dari DP3AP2KB juga punya UPT ya. UPT itu kan punya DP3AP2KB. Jadi melalui mereka lah alurnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nah, kalau kita paling P2TP2A kalau ada kasus yang korbannya itu memang nikah siri, paling kita melapor, Bu, ada bisa dapat jatah nggak nih nikah isbat nikah buat klien kami yang nikah siri gitu kan, seperti itu. Programnya punya pemerintah, berada di DP3AP2KB. Program bersinergi tadi. Ya, tadi berdasarkan tentu analisa dan juga laporan dari kita bahwa yang nikah siri itu ya proses hukumnya sulit banget gitu kan. Jadi tidak masuk ke unit PPA, dianggapnya penganiayaan biasa. Jadi tidak masuk KDRT. Kalau namanya terjadi dianggap bukan rumah tangga anak kawin siri itu. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah kenapa sampai urusan pernikahan, bukan berarti kita ikut campur ya Bu, tapi ini adalah upaya perlindungan. Karena ketika terjadi kasus semacam KDRT ya Bu, tiba-tiba kita tidak bisa melapor karena tadi kita tidak diakui secara negara. Tidak punya surat nikah. Tidak punya surat nikah. Jadi jatuhnya penganiayaan biasa ya, bukan kasus KDRT. Ini benar-benar suatu pemahaman yang luar biasa. Hari ini tidak banyak orang paham. Ini ada relawan kita nih satu lagi nih. Nah, relawannya bapak-bapak nih, Pak Jayadi. Silakan Pak Jayadi. Bang Jayadi gabung. Ya, silakan Pak. Sekarang bergabung di antara kita ada 2 relawan P2TP2A. Bapak Jayadi dan Ibu Yuni. Nah, ini siapa nih Bu? 2 orang yang baru datang bergabung ini. Ibu Yuni ini bergabung dengan P2TP2A sejak awal. Dari awal P2TP2A berdiri, sedangkan Pak Jayadi ini di tengah perjalanan ketika kami merasa memerlukan dari unsur bapak-bapak juga gitu kan, kemudian dari orang-orang yang bisa sampai terjun ke
pintu rumah korban gitu kan ya. Dengan segala kerelaannya, keberaniannya ya, juga. keberaniannya juga gitu kan. Ini nih Bu Yuni ini pernah sampai disediain golok loh, nanti boleh cerita. Seru banget ini ceritanya. Dan, jadi kita memerlukan lagi relawan-relawan pendamping. Lebih banyak relawan tentunya kerja dari P2TP2 Awan Jami Tandang itu lebih banyak dibantu tentunya. Silahkan aja Mbak Widya nanya mereka. Oke, siap. Ya, Bu Yuni ini juga adalah kepala sekolah. Jadi kita ini pendidik memang ya? tenaga pendidik. Bagaimana di sekolah mungkin bisa terjadi Bullying, kekerasan, bullying oke. dan sebagainya. Ini beliau tentu lebih berpengalaman, punya Sekolahnya pengalaman. aman banget pasti ini. Iya, insya Allah. Karena pelindungnya ada di sana. Nah, berhubung di sini udah hadir para tim relawan yang bertugas di lapangan dan ceritanya seru-seru ya Bu ya. Dari apalagi ada yang bergabung dari awal. Nih saya dengar tadi ceritanya. Bu Yuni katanya sampai di Golok. Ya. Itu tahun berapa Bu? 2016. Oh, di suatu desa lah ya? Suatu Suatu kecamatan. desa, ya. Kasus apa itu? Kasusnya rebutan anak. Artinya orang tua sudah bercerai. Oke. Anak harusnya memang ada di pihak ibu, tapi sang bapak tetap tidak merelakan karena itu menjadi ATM untuk sang bapak. Nah, ketika si ibu itu karena di luar daerah datang ke sini dulu ke kantor, minta pendampingan untuk mengambil hak sebagaimana mestinya. Ngamuk kan si bapak. Jujur seumur-umur saya baru melihat golok dan pistol di atas lemari kecil, lemari kayu gitu ya. Siapa yang berani ngambil anak saya? Harus bertemu dengan ini. Itu golok yang udah gede banget, panjang. Iya. Itu ada di kepala saya gini karena saya anak tuh taruh di kamar. Oke. Jadi bekerja sama dengan Pak D-nya. Pak D-nya lewat pintu belakang, saya lewat pintu depan untuk mengambil nyeret anaknya. Pak D-nya lagi ngomong sama si bapak. Ibunya ada di depan pintu. Jujur ketika itu sekilas tapi cukup membuat kita deg-degan. Sampai depan langsung kami, alhamdulillah ada mobil kosong, mobil angkot kosong. Kita tarik, cari taksi, langsung dibawa ke bandara dan dibawa pulang ke sana. Alhamdulillah sampai detik ini anaknya sudah semester 4. Oke. Ya, kuliah. Karena kebetulan anak itu siswa saya. Jadi saya lebih enak ngobrolnya. Umur berapa saya itu anaknya? Ketika itu kelas 3 SMP, umur 15 tahun. Jadi siswanya ibu. Siswa saya, dia juga suka telepon, gimana ya, aku pengen ikut mama aja, ikut ayah nggak enak, bla bla banyak lah ya. Kebetulan saya selain kepala sekolah dan saya guru agama. Udah boleh milih kan ya? Iya. Ketika itu kan saya konsultasi dengan ibu ketua, Bu, gimana ya nih anaknya kok nggak mau, bahkan belajarnya pun jujur sangat melorot banget. Perempuan laki-laki? Laki-laki. Oke, itu ibu lagi narik anak. Narik anak itu karena anak itu kan posisi ditaruh di bawah kasur. Oke. Kasurnya gitu ditaruh di bawah gitu, diumpetin lah sama si bapak. Pak D-nya ngobrol sama si bapaknya. Saya seret itu anak. Bapaknya tuh lompat gitu, ambil golok mau nyapit saya, terus saya langsung lari. Jujur ketika itu sampai sepatu sendal pun ketinggalan di situ, saya langsung naik angkot. Ibu nggak kenapa-apa ya? Enggak. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Itu langsung seret, anak juga ngikut, memang minta keluar dari pintu itu. Tapi di situ kan memang kami juga ada pospolnya, ada timnya, ada polisinya segala macam. Iya kan, ngomongin Babin Kamtibmas Babin kan? Kamtibmas, polisi ada di sana. Jadi betul. kalau P2TP2 itu tidak akan bekerja sendiri ya. Iya, kami tim. Menghormati ya, melibatkan melibatkan aparat setempat. Ada RT, ada RW-nya, kebetulan Pak D itu RW-nya, RT-nya omnya. Jadi kita lebih enak karena situ keluarga besar. Sebelum kita mengamankan orang, kita juga wajib mengamankan kinerja kita. Iya, betul. Tapi jujur, itu golok sempat habis ke saya tidak kena, itu sempat dilempar, tapi kami udah naik angkot. Dilemparkan begitu. Kami udah naik angkot, terus ditangkap sama polisinya sih. Terus saya nggak tahu. Pokoknya ini udah saya bawa ke taksi, kita antar ke bandara. Saya sama Babin Kamtibmas sama Pak D-nya bertiga-tiga kita ngantar ke sana. Udah sampai sana udah pesawat ya udah kami pulang. Di penjara bapaknya? Ya. Berapa tahun? Kalau tidak salah sekitar 4 tahun. Oke Bu, di sini maksudnya tadi adalah bapaknya menjadikan anaknya ATM, berarti mamanya bekerja, ibunya bekerja. Iya, jadi bapaknya tidak bekerja, seolah-olah ngasuh anaknya, jadi minta ditransfer. Betul. Waduh, ini bagian kasus KDRT juga. Iya. Betul.
luar biasa. Yang salam lagi baru ya Bu ya terjadi itu kami titipkan di rumah singgah. Ya karena kami sekali lagi ketika bekerja tidak sendiri, kami ada tim. Ketika kasus itu ada di kami konsultasi sama Ibu Ketua, Bu gimana nih Bu? Posisi saya sedang di rumah sakit ya Bu ya. Dan anak itu harus kami selamatkan. Karena kalau tidak kami selamatkan habis sama bapak tirinya. Karena Umur berapa Bu? umur hampir sama 14 sampai 15 tahun kelas 3 SMP. Remaja, teenager. Betul, ya. itu anak udah digauli oleh bapaknya dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP tapi tidak berani ngomong karena diancam. Kalau kamu nggak mau melayani saya, mama kamu habis. Berarti ini Kakak pelecehan kamu. seksual dari ayah ya? Iya, Dari ayah tiri, bukan Betul. ayah kandung, berarti Bukan. ayah tiri. Ya. Oke, ini luar biasa. Ini dari Bu Yuni ya. Ya. Nah, Pak Jayadi gimana Pak? Apa kalau Bu Yuni pakai golok, Bapak pakai pistol apa gimana nih? Ceritanya nih. Jadi memang gini Bu, kalau kasus-kasus terkait dengan pelecehan, kekerasan rumah tangga ini memang unik, ada banyak unik lah yang memang kita ini boleh dibilang orang terpilih, termasuk Bunda Saryuni. Sekalipun saya sangat salut dengan Ibu Ketua Muajais, walaupun usianya sudah sepuh tapi luar biasa Responsif. Perjuangan. perjuangannya. Jadi saya merasa bahwa orang yang sepuh aja masih Sekuat ini, seberani ini, selincah ini, bagaimana Masa kita nggak masa bisa? kita tidak bisa? Jadi ini menjadi sebagai motivasi juga untuk saya terutama secara pribadi sebagai relawan, karena berbagai macam permasalahan di masyarakat itu, apalagi kejadian-kejadian yang terkait dengan seksual itu biasanya nggak jauh dari keluarga terdekat. Oke, pelakunya benar. Nah ini seperti tadi barusan seperti itu. Ada beberapa ini juga yang kasus-kasus di wilayah kami gitu. Ya bapak tirinya, bahkan bapak kandungnya ada. Sampai pada saat Sampai itu hamil. Sampai jadi lahir. pengalaman saya pada saat itu, saya ada laporan dari salah satu PSM bahwa ini awalnya itu belum tergali bahwa dia itu dilecehkan oleh bapak kandungnya. Itu tahun berapa Pak Jayadi? Itu tahun 2021 ya. Belum lama ya, belum lama. Iya betul. Oke, ya. Desa? Desa. Ya. Nah itu wilayah kami lah di Bojonggede. Termasuk Bunda Saryuni adalah wilayah kami di wilayah Kecamatan Bojonggede. Punten mohon dimaklum gitu dengan di Bojonggede itu kompleks permasalahan itu karena penduduknya juga sangat luar biasa. Penduduknya bukan hanya wilayah situ tapi dari berbagai ini masuk semua di situ. Jadi berbagai masalah pasti ada aja. Nah akhirnya pada saat si anak ini saya gali ininya, ternyata bukan hanya secara psikis ya, ternyata dia digauli oleh bapak kandungnya. Karena dari usia 5 tahun itu ibunya sudah pisah dengan bapaknya, gitu. Nah saya menganalisa ini pasti ada kekerasan seks. Itu feeling Bapak aja awalnya. Feeling saya pada saat itu. Oke. Akhirnya, karena si anak ini dititipkan di tetangga pada saat itu, di tetangga. Ibunya sebagai pemulung, bapaknya pemulung. Nah, setelah saya tanya, karena anak ini diketemukan dengan bapak kandungnya itu usia 12 tahun, artinya udah 7 tahun pisah nih. Nah, dari 5 ke 12 tadi. 12, kan anak udah kelihatan besar nih. Ini kayaknya sepertinya ada nih. Jadi inilah pengalaman kami pada saat diberikan berbagai ilmu di PPA. Akhirnya disitulah kita belajar dari berbagai hukum, psikolog. Ini semuanya ada semua layanan di sini. Jadi kita belajar di sini. Akhirnya si anak ini, kemarin saya disuruh mandi bareng sama ayah, tuh kan? Nah, setelah itu saya disuruh tidur, terus diapain? Dengan polosnya ada Dengan polosnya. Nah, setelah itu saya harus cari nih saksi. Saya cari saksi, ya, saksi utama adalah ibu kandungnya. Nah, ibu kandungnya saya panggil, setelah saya panggil nanti belai anaknya sambil pangkuan suruh cerita, biar dengarkan sendiri. Akhirnya si ibu itu nurut atas ini saya.
benar yang disampaikan oleh anaknya, akhirnya nangis kan. Nah setelah itu ini harus bagaimana? Mau laporkan ke polisi? Nah laporkan saya ke polisi. Nah inilah akhirnya karena anak ini tidak punya data sama sekali. Pendatang. Bukan pendatang. Memang justru. tidak diurus Memang administrasi. tidak diurus dari jangan. Tapi mereka menikah secara sah. Tidak. Oh. Jadi nikahnya nikah siri. Pemulung. Pemulung nih. Oh iya betul. Ya, anak ini tidak mempunyai kartu keluarga, apalagi akte. Betul. Ibunya aja nggak punya. Kan laporan ke polisi harus punya itu. Nah, itulah hebatnya relawan. Jadi bagaimana caranya anak ini biar punya akte, punya buku, kartu keluarga, punya KTP ibunya. Jadi kita urus dulu itu. Kita urus dulu. Iya, makanya kebijakan yang memang kami ambil adalah kita meminta teman-teman yang berasal dari PSM itu yang menjadi relawan P2TP2A agar di tahap awal di paling bawah itu mereka bisa bantu kita untuk mengurus yang surat-surat kayak yang seperti itu. Gercep banget pokoknya ya. Insya Allah itu hubungan. Jadi hubungan antar lembaga atau dengan ini semua kita hubungi sampai jadilah kartu keluarga. Nah setelah kartu keluarga, harus KTP ibunya. Setelah itu baru aktenya agar laporan itu bisa masuk ke Polres. Ini tuh. Nah alhamdulillah anak ini sekarang sudah dititipkan di Keradenan. Di mana itu Pak? LKSA. Apa itu nama? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Oke. Dia di sana pesantren. Oke. Karena anak itu tidak punya dasar sama sekali, belum pernah sekolah dan tidak bisa baca. 12 tahun ya. 12 tahun. Makanya sinergitas itu perlu sekali Mbak Widya. betul. Jadi kemana kita harus merujuk kasus ini? Kan artinya- pusat pelayanan terpadu, Iya. nggak mungkin kita bekerja sendiri, Iya. gitu kan? Seperti itu. Betul. Jadi mitra kita itu sudah banyak sekali, gitu kan? Iya. Nah, ini mungkin akan merupakan suatu yang menarik nih bagi Mbak Widya selaku penulis ya. Kami ini pada saat ini sedang mengumpulkan cerita-cerita. Waduh, Nah, ini cerita-cerita tentang yang dialami oleh seluruh kita. Ayo Nah, dibukukan saya tulis nih. nah, Kita kan ada saya dengar penerbit nih. Mbak Oke. Widya kan sudah bisa menerbitkan buku. Iya, kita ada penerbit. Nanti Iya. kalau kita sudah beres dengan konsep-konsep tulisannya, kita bareng edit. Betul. Kemudian nanti kita terbitkan bukunya dan kita untuk jual menjadi pendanaannya. pedoman pengalaman Betul. bagi generasi penerus. Betul, dan pendanaan juga buat kembalikan kepada kegiatan ini. Jadi Siap. intinya kita kan mandiri ini, orang nggak banyak tahu ini mandiri. Sukarelawan itu P2TP2 itu tidak dibayar ya. 1 juta. Sah, 1 juta. Sajutanya- Sabar, jujur, tawakal. tawar. Jadi Itu saya jelas langsung ditransfer ke BCA. langsung. Apa singkatannya Pak? Bank Cabang Akhirat. Insya Allah. Alhamdulillah, Bang Cabang Allah ya. Jadi yang orang yang tidak paham bahwa tidak ada seseorang di balik P2TP2 Wonocemi Tandang ini selain mereka-mereka ini dan beberapa rekan yang lain. Tidak ada bantuan supporting dana dari siapapun. Kecuali kalau mungkin orang membantu dalam bentuk mungkin Pengganti transport dari transportasi. dinas pembina. Dari dinas pembina itu mungkin ada. Jadi kalau orang berpikir bahwa di sini disupport dana dari A, dari B, dari C, Dari itu Allah. tidak ada. Ya. Dari Allah langsung backing. Dari sekian juta masyarakat di Kabupaten Bogor ini hanya segini loh. Nah, jadi ini Yang makanya peduli. yang peduli ya Bu. Dan pengalaman lagi Mbak Apa? Widya, Iya. itu yang dihamili sama bapak kandungnya. Jujur, supporting ibu ketua kami itu berkaitan dengan para kepala dinas manapun itu langsung serk gitu loh. Artinya ketika saya menemukan kasus yang anak dihamili oleh Iya. bapak kandungnya sendiri, sedang anak itu pendatang sama dengan Pak Jaya tadi, itu juga diketahui Pak Jaya, sampai melahirkan. Dan sampai kan tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Itu bisa kebuka ketika di bidan. Awalnya sore ke bidan katanya sakit perut, dikasihlah obat bidan. Tengah malam katanya tambah mules. Tapi bidan belum curiga kalau anaknya itu mau melahirkan karena tidak dibawa oleh sang ayah. Pagi-pagi karena udah nggak kuat, udah melahirkan ini di kamar mandi. Apa yang terjadi Mbak Widya? Bayi itu kepalanya dimasukkan ke kolong WC. Oh, kloset. Ya, kloset. Bocahnya langsung dibawa ke rumah sakit ya Pak Jaya. Langsung dirawat di rumah sakit karena udah nggak berdaya. Anaknya meninggal, bayinya. Yang meninggal orang di
Masukin, maksudnya orang yang itu nggak ngubur juga paham. bapaknya. Jadi ketika anak dibawa ke bidan, di bidan dirawat itu, lagi diurusin, bapaknya ngubur bayinya di depan pintu kontrakan. Akhirnya bocah karena nggak kuat dibawa ke rumah sakit ya. Teman-teman IPSN yang langsung melakukan ini. Karena saya pernah ada juga Bu kasus masukin ke dalam kloset itu Mama. Tapi kloset orang di kampung itu bukan kayak kloset kita kayak kloset Iya, duduk. iya. Dia tuh tembusnya ke sungai maksudnya, ya kan. Nah jadi dia tuh di lewat lubang itu dia melahirkan ya karena nggak bapaknya dicurigai waktu itu kan. Jadi dia lahiran tempat temannya. Jadi dia melahirkan dimasukkan ke dalam itu. Itu masih dikejar dicari orang karena ada suara masih orang terjun ke di kangkung-kangkung itu, jadi diangkat itu masih ada napas pertamanya kok. Lama-lama itu udah meninggal. Iya, makanya saya tanya apakah dalam keadaan hidup masih keadaan hidup dimasukkan, terus masih hidup lagi tuh saksi adik si yang melahirkan. Karena itu ada 2 anak, ibunya meninggal, ada 2 anak, kakak sama adik. Usia waktu itu 16 tahun. 15 dan 16. Iya. Itu tahun berapa? Lama 2021. Berarti Saya konsul sama ibu. Kasus-kasus yang tidak begitu lama ya Bu. Ya itu ini maksudnya ini begini. Saya zaman dulu itu mungkin udah tahun 2000 sekian ya. Kasus seperti itu. Berarti kayak terjadi pengulangan benar? Betul. Iya, sementara. Iya, Karena terjadi kan ada pengulangan. lagi dari Malaysia film, yang sadis lagi. Iya, ada Jadi semua. anaknya kurang, perempuannya diperkosa Heeh. 7 orang. Itu tahun berapa Bu Dokter? Tahun Sekitar 2000 bukan di daerah barat. Itu Masih umuran. 2012-an ya mungkin. Udah lama itu. Udah lama. Itu yang masuk pematang ke kecamatan, pematang sawah-sawah, terus ke gunung-gunung. Nah itu pun baru sampai. Saking jauhnya. Saking jauh. 7 orang. Anak usia berapa Bu kira-kira? Mungkin 14-an. Masih Iya, remaja. baru menginjak remaja. Jadi itu mah anaknya hidup. Jadi Yang- cucu boys jadi dan cakep lagi. Sekarang Kita tuh udah punya cucu berapa ya? Iya. Jadi banyak cucu gitu ya. Banyak cucu dari yang Nah, kita selamatkan. Jadi ada semacam dilematis ya di dalam hati dan diri kita gitu kan ya. Di satu sisi memang saya benci banget gitu sama anak yang suka gegabah bergaul dan sebagainya gitu ya. Lah kita merasa gimana sih gitu ya. Tapi di sisi lain Begitu lahir anak itu, ya itu kan Nggak undang-undang tega. malah saya perlindungan anak itu kan di yang berawal seperti apa tuh janin dikeluarkan. Ada loh yang kekerasannya itu nyuruh pacarnya harus dikeluarin. Kita tahan jangan sampai gitu kan. Nah, jadi di satu sisi sebetulnya kata peraturan itu begini. Oke. Jadi Hati-hati begini ya, betul-betul. kalau ini punten mudah aja saya potong ya. Yang kemarin juga adalah terakhir ini kan 2. Nah itu saya pakai inisial aja ya, ambil di kita anak usia 11 tahun yang pada saat laporan 112. Terus saya ke sana bahwa itu langsung mau disesar dengan pelakunya itu usia 62 tahun. Harus itu Nah itu saya ke sana malam-malam itu. Nah ini udah putus asa ya. Saya khawatir ini akan takutnya terjadi seperti bayi yang ditemukan di sungai. Dibuang gitu. Akhirnya saya ke sana malam-malam itu sampai saya tahan. Saya koordinasi dengan Bu Kepala PT, Bu Sarifat pada saat itu kan udah laporannya dari itu. Hamil karena siapa dia jadi? Itu sama tetangga. Sama tetangganya. Sama-sama usia satu Enggak. Usia 62 tahun. 62 tahun. Oh, ini kakek-kakek. Korbannya usia 11 tahun. Anak ini 11 tahun tapi dia udah menstruasi mungkin ya. Ya, Jadi dia hamil sama kakek-kakek ini. Akhirnya minta di sini kebutuhan dasarnya adalah pada saat itu pakaian bayi, ya kan? Akhirnya saya datang ke sana. Kebutuhan dasarnya kamu itu bukan ini, bagaimana caranya ini ditangani oleh medis. Sepolos kesehatan. itu dia cuma minta baju bayi. Nah pada saat itu saya langsung hubungi Babin Kamtibmas dengan Binsa. Setelah itu saya koordinasi dengan Bidan Desa. Karena hasil USG-nya, saya perlu hasil USG. Koordinasi dengan rumah sakit. Dibawa, alhamdulillah selesai. Nah sampai saat ini, ya. Nah sekarang
dibantu usahanya dari dinas sosial. Oke. Ya pertama sih terima kasih kepada Ibu Ketua sama teman-teman relawan. Sungguh sangat luar biasa. Ini tidak terpikirkan sedetik pun oleh saya. Sangat luar biasa. Bayangin Kabupaten Bogor jumlah penduduknya 5 juta lebih. Saat ini ya. Iya saat ini. Tapi dikerjakan oleh 14 orang relawan. Ini panglima saya luar biasa. Kerjanya bukan baru makan, kadang-kadang lupa makan. Iya. Aduh sedih. Luar biasa. Kalau dulu mah biasa aja gitu. Dulu saya bawa mobil pergi, kayaknya biasa aja gitu. Walaupun ada hal-hal yang luar biasa dalam hidup, tapi makin sekarang makin luar biasa. Amin. Gitu. Di luar ekspektasi Ibu Iya. bisa sebesar ini. Iya, Dengan 14 orang. iya. Kerelawanan Kerelawanan. itu yang Karena ada transfer energi dari para senior kami ke kita. Jadi semangat itu ya membuat kita ini. Gue lebih seru nih kalau semuanya 14 ini berkumpul. Kami ya. selalu menyebut Ibu sebagai motivator kami kok. Utama. Betul. Dan padahal kita ini dari latar belakang Yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Iya, Pak Jayadi dari mana Pak Jayadi tadi? Dari PSM. PSM. Orang PSM apa tuh Pak? PSM. PSM itu pekerja sosial masyarakat. Pekerja sosial masyarakat. Ibu adalah guru kepala sekolah ya Bu? Kepala sekolah di SMP 3 di Bojonggede, sampai Bojonggede. ketua Yayasan Baitul Ilmi. Memang mesti anak-anak jalanan. Oh, untuk jalanan. Nah, Bu Sasa backgroundnya. Selain saya tahu beliau ini politisi. Saya juga Dosen di mana Bu? di perguruan tinggi sekolah manajemen. Jadi luar biasa. Iya. Di belakang orang 14 ini bukan orang sembarangan gitu. Ya saya sendiri kan sebagai pengusaha terus terang aja ya. Latar Dulu belakangnya. ketua IWAPI, Iya. politisi juga. Politisi juga. Iya. Tapi saya juga di pendidikan sama. Mm-mm. Pendidikan duafa malah. Iya. Paling awal. Nah sekarang Sampai sekarang. sampai sekarang karena kita punya murid 2000-an. Yang pesantren zaman dulu Iya, dibuat zaman dulu itu. Oh. Apa namanya Bu Berdiri. pesantrennya? Di Pegentongan. Di Al-Falah. Pegentongan. Masya Allah. Ya itu pendirinya kakek saya sendiri. Gitu. Pakai acaranya. Dan ini mama juga kan guru Iya, ngajar segala macam bahasa lah ini, Inggris, Ma. ya kan politisi Iya. semuanya. Kalau saya buat muaranya ini kayak kebanyakan itu pendidik ya. Iya, para Iya. guru. Karena hatinya memang Iya, beda ya. pendidikan. Kita naluri guru ya berbeda. Di lini pertengahan ini agak riskan nih SMP ya. Kalau Bu Sasa ini kan di kampus ya Bu. Iya. Kalau di kampus di gimana kondisinya Bu? Nggak terlalu ini ya dibandingin remaja, mungkin fase itu udah lewat, jadi lewat. tidak terlalu. Oke. Tapi mereka ada yang ikut, misalnya Ibu ajak untuk bergabung, misalnya membantu. Oh iya, mereka support kok, seneng kalau dilibatkan. Kan saya suka bilang, jadi kader-kader yang bisa melindungi masyarakat sekitarnya, paling tidak kita bermanfaat lah, menginformasikan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Contohnya kalau misalnya kita lihat nih ada bapak-bapak mandiin anak perempuan. Oh, edukasi ya. Edukasi. Betul. Nah, kita ngobrol sama bapak, lebih baik ibunya dia yang mandiin, Jangan bapaknya. Oh, gitu. betul. Jadi kalau perempuan ya dimandikan di ranah perempuan. pencegahan. Pencegahan, karena mereka ini akan calon-calon ya, begitu lulus sih mereka calon terjun ke masyarakat. Begini juga Neng. Karena kami pernah nangani Iya. anak usia 3 tahun Heeh. itu diperkosa oleh kakek-kakek. Heeh. Jadi jangan salah, anak sekecil itu pun bisa diperkosa. Korban. Korban. Jadi korban. Iya. Iya, bayi ya. Itu udah merinding sebenarnya kalau kita cerita begitu. Iya. Heeh. Makanya pengalaman di P2 TP2 itu luar biasa lah. Walaupun kita punya ini, punya itu, tapi di organisasi manapun tidak ada yang seperti di P2. Turun Langsung. relawan, Semoga- segala diurusin, Iya. masalah dunia ya. Ya, Makanya makanya- ada duitnya pula di situ. Iya Mbak Widya, makanya ini Tapi ibu-ibu indah ini nih, paling indah di kelihatannya P2 TP2. cerah terus gitu. Awet muda. Iya, Betul. Karena
tahan, mentalnya sudah cukup tahan. Soalnya Betul. kelihatannya nggak tua. Sama awet muda. Iya. Tapi benar kata orang, kalau ketika kita melakukan banyak kebaikan, ya itu tersirat ya Iya, dari wajah, raut wajah, dari tingkah laku kita, dari kasih sayang orang sekitar kita. Makanya tadi banyak dilindungin ya, mau digolok, mau dipistol, mau diapain, aja jalannya. ada aja jalannya terlindungin ya. Terus Alhamdulillah. Ini Bu Widya, Iya, pengalaman ya. benar. Pengalaman saya dengan Bu Uis. Hmm. Tengah malam mau lebaran besoknya kita masih tangani kasus, luar biasa nggak? Sangat luar biasa. Iya. Makanya Kabupaten Bogor itu bersyukur sekali ada ibu-ibu yang Hebat, sangat ibu. luar biasa. Saya Luar kalau Kami bangga Mbak Jujur, Widya, benar. benar. Kami semua bangga ketemu dengan Beliau Ibu Eis, inspirator Ibu Ratu, banget ibu. ada Bu Alita juga. Iya, Jadi inspirasi, masih Mbak. banyak ya Bu Nuke, Betul. siapa Bu lagi? Nuke, Bu Doris mana Mbak tadi Bu Mbak Doris? Iya, ada Mbak Banyak Doris. kawan-kawan, ada Eva, ada Harry, Iya, ada iya. satu lagi siapa itu Kak? Bu? ada Pak Iman. Yang perempuan juga. Pak Iman. Oh, Mbak Iya Ani. Pak Oh, Iman, Pak Mbak Iman. Ani, semuanya ya banyak Jadi sekali. gini Mbak, Oh. saya jujur, saya pendatang, saya bukan asli Bogor. Saya orang Jawa Tengah, tapi subhanallah banget saya dipertemukan dengan beliau-beliau yang menjadi guru saya, menjadi motivator saya, menjadi penyemangat saya, dan saya bisa kenal, oh seperti ini Kabupaten Bogor. Dan ketika saya pulang ke kampung saya sana, ya tetap ajaran beliau untuk edukasi agar pencegahan-pencegahan itu yang ada bisa diterapkan. Alhamdulillah semuanya pembicaraan kita ya, closing satu buat Ibu Haji Eis Kurniasi untuk menutup wawancara kita yang luar biasa hari ini. Apa yang ingin disampaikan Ibu Haji Eis Kurniasi kepada masyarakat Bogor berkenaan dengan masalah anak dan perempuan pada umumnya dan P2TP2 pada khususnya. Kalau dari saya ya selaku Ketua P2TP2A tentunya kepada masyarakat Kabupaten Bogor jangan ragu untuk melaporkan, itu saja gitu kan, karena sekarang ini pemerintah Kabupaten Bogor khususnya sudah memberikan peluang-peluang yang cukup banyak dan berbagai ragam dengan menempatkan relawan di pelosok-pelosok gitu ya. Jadi kita berharap bahwa kasus-kasus kekerasan ini tidak perlu kita merasa malu. Betul. Untuk menyampaikan, Jangan untuk takut. melaporkan. Jangan takut. Jangan malu, jangan takut, karena dampak dari kekerasan itu sungguh luar biasa bagi generasi kita yang mendatang. Itu saja. Betul, berarti menuntaskan masalah kejahatan bukan berarti berdampak negatif, tapi ada di sisi positifnya adalah kita memutuskan mata rantai kasus mengerikan yang mungkin dapat terjadi berikutnya. Betul. Wano Jaminandang, Salam tangguh, stop kekerasan. Tetap di Dialog Media Widya Indonesia. Ya, P2TP2A adalah salah satu lembaga yang menangani masalah perempuan dan anak. Kami membantu bermasalah-masalah yang dialami oleh perempuan dan anak, terutama mengenai masalah misalnya kedudukan anak seperti apa. Biasanya suami istri kalau sudah bercerai, anaknya ingin ikut siapa, itu menjadi masalah. Kemudian juga misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, kami juga menangani masalah tersebut. Kami mencarikan jalan keluar bagi mereka yang bermasalah untuk supaya mereka tidak lanjut ke pengadilan yang menangani masalah tersebut. Jadi bisa selesai di P2TP2 ini, sehingga kami membantu semaksimal mungkin. Kalau saya, karena saya di bidang hukum, jadi saya membantu masalah hukumnya seperti apa gitu. Andai kata terjadi nanti perceraian atau perselisihan antara suami dan istri, itu akhirnya seperti apa gitu. Pesan kami B2TP2A bahwa kami adalah karena menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga, jadi kami mengharapkan bagi masyarakat yang mempunyai masalah keluarga silahkan datang ke kami dan kami akan melayani secara
keseluruhan, secara psikologi juga kami tangani, secara hukum juga kami tangani, dan semuanya tidak berbayar, semuanya gratis.